warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di sore hari ini ana kembali diminta lagi untuk membadalkan guru kita semuanya, Ustadz Abu Usama hafidhahullahu ta'ala. Walaupun ana masih jauh dari beliau, tapi kita sama-sama belajar di sini dan murojaah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar ilmu shorof. Tentunya kita semuanya bisa duduk di sini termasuk salah satu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini mari kita maksimalkan seluruh apa yang kita miliki untuk bisa mempelajari salah satu ilmu alat dalam bahasa Arab. Insya Allah sebagaimana yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa bahasa Arab adalah salah satu sarana untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Pada pertemuan lalu kita membahas al-babur rabi' atau al-babur rabi', fa'ilayab ilu. Mungkin pada sore hari ini kita lebih menguatkan saja. Nah, tidak perlu menambah materi. Mungkin untuk materi tambahan dari guru kita Ustadz Abu Usama hafidhahullahu ta'ala, di sini kita akan lebih menguatkan saja untuk memahami yang lebih baik. Pada pertemuan lalu kemarin kita membahas al-babur rabi', yaitu fa'ilayab ilu. Fa'ilayab ilu. Ini kalau di buku Mukhtarat namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi yang berarti menyamping. Tasrif istilahi menyamping. Kemarin kita udah tahu bahwa bab fa'ila yaf'ilu itu hanya ada 3 bab. Sahih, misal, sama lafif mafruk. Sahih yang berarti tidak ada huruf alif, waw atau ya. Misal wawi yang berarti huruf pak fi'ilnya itu diawali huruf waw. Mitalun wawi yang diawali dengan fa fi'ilnya huruf waw. Ini lafif mafruk, ini lafif ya, kalau di buku Mukhtarat lafif mafruk. Itu ya berarti mafruk itu terpisah. Huruf ilahnya tidak bersambung, mafruk. Ya. Maka pengertiannya adalah lafif mafruk itu adalah huruf yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu huruf ilah. Baik. Baik, di sini kita akan mentaskrip ya, mentaskrip untuk lebih lancar tentang bab fa'ilayab ilu. Sahih. Untuk bab fa'ilayab ilu itu apakah semuanya udah hafal? Wazannya, timbangannya, Pak? Belum? Ya udah. Kalau belum hafal ya kita dengan membaca saja ya. Salah satu. Nah, dengan membaca saja, dan insya Allah kalau dibaca berulang kali, insya Allah akan hafal. Ya. Semakin banyak mengulangi itu, insya Allah semakin banyak pahala. Ya, berbeda dengan orang yang satu kali baca langsung hafal. Jadi setiap
manusia itu kan diberikan kemampuan yang berbeda, tapi insya Allah ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Yang cepat ada hikmahnya, yang kurang cepat ada hikmahnya insya Allah Ta'ala. Baik. Fa'ila yaf'ilu. Nah, kita meroca dulu. Kita baca bareng-bareng wazan fa'ila yaf'ilu agar mengingat kembali, ya. Bisa kita mulai baca bersama-sama bareng-bareng, yaitu bab fa'ila yaf'ilu. 1, 2, 3. Fa'ila yaf'ilu fa'lan maf'ulun if'il la tab'il ilun la yuf'alu. Baik. Kalau di buku Muhtarat maf'ilunnya cuma 1 kali ya. 1 kali. Nah, saya jadi baca double maf'ilun mif'alun ila yuf'alu. Jadi agak beda. Kurang sinkron saya. Tapi enggak apa-apa. Nah, fa'ila yaf'ilu. Di sini kalau dicontoh di buku tasrif itu sebenarnya semuanya ada di buku Muhtarat ya contohnya. Berarti di sini kita latihan menulis ya, latihan menulis tasrif ya. Kalau lisan sudah kita praktekkan kemarin, maka hari ini kita akan latihan menulis tasrifnya. Baik. Kita mulai dari yang sahih berarti tapiha. Mungkin kita mulai dari tasrif tapiha. Jadi kita satu persatu maju. Nulis tasrifnya tapiha. Apa Pak? Latihan Pak, latihan. Ya, latihan. Nanti kalau kita ngomong doang kurang, karena dalam bahasa Arab itu kita menggunakan 3 perangkat ya. Alhamdulillah kita manusia diberikan sama Allah 3 perangkat mendengar, 4 perangkat mendengar, melihat, memahami dan berbicara dan plus tangan. Jadi kita latihan semua segala aspek, ya kan? Seperti kita belajar bahasa Indonesia kan insya Allah bisa nulis, mendengar dengan jelas, bisa membaca. Maka dalam bahasa Arab juga seperti itu. Kita mendengarkan, melihat hurufnya, menulis dan mengucapkannya. Jadi harus 4 aspek yang harus kita praktekkan. Karena kalau kita cuma hanya sekedar ngomong doang, kurang, nggak tahu tulisannya. Jadi nggak apa-apa kita belajar. Yang namanya belajar itu pasti ada kesalahan. Baik. Silakan Pak, yang mau maju silakan Pak. Mungkin dari kanan ya, silakan maju. Lanjutkan tasrifnya pakai tulisan. Ya silakan maju. Kalau nggak bawa buku nggak apa. Jadi kita latihan secara tangan. Di samping aja, samping. Hah? Nah, satu aja, satu. Jadi biar yang lain ada jatahnya nulis. Ya, syukran jazakallahu khairan. Baik, silakan. Kalau saya lihat di sini masdar 3, berarti tapahan, bisa. Tapahan, satu aja nggak apa, satu aja. Kemudian isim fa'il, silakan masnya. Isim fa'il.
Berikutnya isim maf'ul. Ini kan isim fa'il tabihun, berarti sekarang isim maf'ul. Oke, mungkin salah satu cara biar mudah. Nah, kenapa? Berarti setelah mim, maaf Pak, setelah mim huruf ta. Ta. Ya, ta. Pakai penghapus Pak. Mat. Nah, terus habis ta, pa. Wow. Nah, ha. Hanya terpisah. Nah, ya gitu. Matfuhun. Ya, betul. Ini berikutnya, Mas. Ya. Maaf. Ini kan berarti kan fa'ilayab ilu. Ya. Nah, berikutnya. Berikutnya. Matfihun. Oh, berarti wal matfihun kalau ha di akhir seperti ini, Mas. Iya. Ya. Berikutnya. Tunggu, Pak. Matfihun terus mit. Matfilunya 2 kali atau 1 kali? Matfilunya 1 kali atau 2 kali? Kali ya? Ya udah berarti mit pahun ya. Berarti maaf bisa di bawah ini Pak, sini maaf. Ya, mit alun berarti ya beda. Kalau itu kan maf'ilun. Oke, bentar. Ya? Iya, iya. Isim alat. Berarti kalau isim alat pukul. Wazannya mif alun. Ya, betul. Kemudian berikutnya ada yang belum? Silakan Pak. Bentar.
Nah, silakan. Sudah saya kasih ini Pak, apa namanya? Wazannya apa? Bahasanya apa? Kalau wazannya Pak ya? Iya. Tinggal apa namanya melihat wazannya. Berarti ini fi'il madhi majhul. Ya, fi'il madhi majhul. Tafiha yatfihu. Kalau di buku artinya apa itu? Rendah. Tapi kadang-kadang artinya bingung. Tafiha yatfihu kadang artinya bingung. Bingung atau tersesat. Nah. Seperti ini Pak, maaf yang di atas itu Pak. Kalau ini, kalau ini kan fa'ilah. Tafiha. Berarti kalau ini fu'ila berarti seperti ini Pak, cuma beda harokat aja. Nah, berikutnya ada yang belum? Oke. Ada yang mau? Ya. Berarti terakhir wazannya apa? Fi'il terakhir fi'il mudhari majhul. Ya, bukan. Barakallahu. Baik. Ini berarti tasrif kita hari ini tentang tafihayat bihu. Ya, kalau di buku artinya rendah. Tapi kadang-kadang kalau konteksnya tersasar, tersesat atau apa ya, orang bingung. Bingung, ya. Baik. Nah, sekarang Ana ingin bertanya tentang apa namanya? Ini namanya fi'il apa atau isim apa? Baik. Jadi kita mulai dari ini berarti dari paling kiri ya. Maaf. Paling kiri. Maaf, ini tafiha berarti fi'ilnya fi'il apa, Mas? Fi'il madinya madi apa? Fi'il madi maklum ya. Fi'il madi maklum. Fi'il madi maklum berarti fi'il madi kata kerja yang madi yang lampau maklum sudah diketahui orangnya. Misalnya tafiha Ahmadu. Ahmad itu kalau di sini kan rendah ya, tapi kalau di konteks lain tafiha Ahmadu at-tariqah. Misalnya tafiha Ahmadu at-tariqah. Tafiha Ahmadu at-tariqah. Ahmad tersesat di jalan. Nah, berarti sudah diketahui yang tersesat apa? Ahmad. Berarti namanya fi'il madi maklum. Kata madi kata kerja madi yang lampau maklum sudah diketahui pelakunya siapa. Nah, baik. Berarti ini tafiha fi'il madi maklum. Silakan Bapak. Yatfihu fi'il apa? Fi'il mudhari maklum juga. Ya, fi'il mudhari maklum ya, jadi bacanya maklum bukan maklum, beda artinya. Nah, silakan Masnya, tafahan apa ini? Masdar atau isim masdar? Masdar, isim masdar. Apa bedanya masdar sama isim masdar? Oke, Anda nggak akan memperluas, maaf, nggak akan memperluas, soalnya belum masuk. Jadi ini isim masdar. Baik, berikutnya Masnya, tafihun, isim apa? Isim fa'il karena wazannya fa'il. Berikutnya Masnya, berikutnya apa? Matfuun, isim
Isim maf'ul. Kalau isim fa'il artinya apa? Pelakunya berarti subjeknya. Yang tersesat. Maf'ul berarti objeknya yang disesatkan. Ya, yang disesatkan. Baik. Kemudian berikutnya maksudnya Pak itbi. Fi'il amar, fi'il kata kerja, amar berarti perintah. Berarti apa namanya? Sesatlah ya artinya ya. Baik, berikutnya Mas apa? Fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu artinya apa? Fi'il nahyi. Kata kerja larangan. Ya, jadi dilarang. Pokoknya kalau ada kata la berarti larangan. La masuk ke fi'il mudhari pasti larangan. Misalnya la tadrib. La tadrib berarti artinya apa? Jangan mukul. Ya. Kemudian berikutnya matfihun. Nah, silakan Bapaknya. Masdar? Ya berarti apa namanya ismu makan ya? Makan atau ism zaman. Oke. Kalau di muhtarab hanya disebutin satu kali ya, maf'ilun doang. Ya. Baik. Berikutnya Masnya tahun isim apa? Isim alat. Berarti alat untuk mensilatkan ya. Kalau dalam bahasa kita nggak ada ya. Tapi ini harus kita tasbih doang untuk lancar. Tapi kalau misalnya kata doroba itu kan memukul. Berarti kalau drop apa? Mukul. Makanya kayak raket, kemudian apa namanya dan sebagainya itu disebut drop. Tapi tergantung konteks orang Arab ya. Baik. Kemudian silakan Pak. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Artinya apa? Fi'il madi majhul. Kata kerja yang lampau majhul. Yang tidak diketahui pelakunya. Contohnya misalnya tufiha Ahmadu. Apa artinya? Ahmad disesatkan. Ini enggak? Berarti kalau Ahmad disesatkan pelakunya ketahuan enggak? Enggak. Makanya majhul, tidak ketahui. Nah, berikutnya silakan Pak. Fi'il mudhari majhul. Ya, fi'il mudhari kata kerja mudhari. Yang sekarang atau yang akan datang majhul yang tidak diketahui pelakunya. Nah. Baik, kita baca bareng-bareng agar mudah untuk diingat ya. Wahid, isnain, talata. Tafihayat, ihu, tafahan, tafihun, matfuhun, idfih, latatfih, matfihun, mitfahun, tufihayut, pahu. Oke, itu yang berarti ini masuknya mudho'af atau sahih? Sahih, ya sahih. Kenapa sahih? Gak ada huruf ilah ya, gak ada huruf ilah. Baik, kemudian di contoh lain warita. Warita berarti ya. Warita. Berarti taltibnya gimana? Ini berarti warita ini masuknya apa? Labib atau multawi atau ajwab? Mital. Kenapa mital? Pak fiilnya huruf ilah. Wow, ya enggak? Berarti kan wow itu huruf ilah, maka disebut apa? Mital, dia. Warita. Berarti artinya apa warita kalau di buku?
Mewarisi ya, mewarisi. Berarti kalau mewarisi berarti artinya apa, Pak? Yang mendapatkan warisan. Ya, kadang kan ada yang mengatakan mewarisi sama mewariskan. Berarti kalau yang meninggal yang mana? Mewarisi atau mewariskan, Pak? Yang meninggal adalah yang mewariskan, yang hidup mewarisi. Kadang sebagian dari kita kadang memahaminya agak beda. Ahmad mewariskan harta, berarti Ahmad meninggalkan harta warisan. Kalau Ahmad mewarisi apa, Pak? Mewarisi harta saudaranya, berarti Ahmad dapat harta warisan. Baik. Lanjut ke tasrif lagi, Pak ya. Berarti kata warita. Warita. Berarti fi'il mudhari'nya apa, Pak? Fi'il mudhari' maklumnya. Yaritu. Kenapa kita tulisnya enggak yauritu? Ada kaidahnya nggak, Pak? Biasanya diajari kaidah nggak, Pak? Harusnya kan yauritu. Sesuai yap ilu. Nah, berarti kenapa wawanya nggak ada? Ya dibuang. Berarti kalau dibuang kan pasti ada alasannya, Pak. Ada apa namanya? Ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Kalau ada huruf waw pada fi'il mudhari sebelumnya harokatnya fathah, maka huruf waw dibuang. Maka harusnya kan ritu. Menjadi ya ritu. Pokoknya kaidahnya kalau ada huruf waw sukun dan sebelumnya fathah pada fi'il mudhari, maka wawnya dibuang. Warotaya ritu. Terus apa namanya? Masdarnya apa? Masdarnya banyak sebenarnya masdarnya. Ada birotatan, ada. Kalau kita ikutin sini apa? Wartan. Kalau ikuti kaidahnya wartan. Tapi kalau kaidah lain apa dari orang Arab sendiri, warotayar itu birotatan, irtan dan sebagainya, dan ritatan. Kita ikutin aja yang sini. Wartan. Terus berikutnya fa'il. Berarti Anda pengen apa namanya? Tanya satu-satu, Pak ya, biar gak aneh ngomong. Karena kan kalau yang belajar berarti yang mustaminya yang lebih aktif, bukan sayanya. Kita mulai dari paling belakang. Silakan, Pak. Di belakang. Berarti kalau fa'ilun intinya apa? Waritun. Kemudian silakan. Masnya? Isi maf'ulnya. Ru-nya pendek atau panjang? Mauru. Berarti ru-nya pendek. Mau pakai bau nggak? Pakai bau. Mauru tun. Kemudian berikutnya silakan, Pak. Nah, ini kalau dalam kaidah apa namanya mital itu apa, Pak? Wa tabayatibu tibatan wa tibun mautubun. Nah, kalau kaidahnya kan if'il ini kan dari kata kerja, berarti harusnya kan apa namanya, bentar ya, gimana ya? Ya harusnya kan ya tibu ya, apa? Yaritu ya. Yaritu. Ini kalau dalam mital, maka yang kalau ingin jadikan fi'il amr, maka yang dibuang apanya? Ya-nya dibuang.
Ya-nya dibuang. Pokoknya kata kerja itu diambil dari kata fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Nah, aslinya kan dari itu kita buang huruf ya menjadi apa? Ritu. Baik. Terus apa lagi, Pak? Maka huruf fa-nya diapain? Disukunkan menjadi rid. Ya. Jadi pertama kita ambil contoh dari fi'il mudhari yaritu. Yaritu, kemudian dalam mital, kaidah mital itu kalau mau jadikan fi'il amr maka huruf ya-nya dibuang menjadi ritu. Setelah ritu kita sukunkan ta-nya menjadi rid. Berarti nah, ini kita tulis rid. Baik. Silakan berikutnya coba sekarang. Apa ya? Berarti apa bacanya, Pak? La tarid. La tarid. Fa-nya sukun. Ya, karena kemasukan apa, Pak? La nahi. Pokoknya kalau ada la nahi, fi'il mudhari pasti sukun. Seperti misalnya la tadrib. Jangan kau mukul, maka harus sukun. La tarid. Kemudian berikutnya mau ritun sesuai kaidah ya, maf'ilun mau ritun. Berikutnya apa? Mirot. Harusnya kan rotun. Kok jadi miros? Kaidahnya apa? Kaidahnya kalau ada waw sukun, dan sebelumnya, jadi kan harusnya miurotun ya. Kalau ada waw sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, maka waw diganti dengan huruf ya. Gitu. Jadinya rotun. Baik, berikutnya apa siapa nih masnya? Ya. Apa? Burita. Masnya, bapaknya? Alu jadinya yuratu. Baik. Ini yuratu. Silakan. Baik. Kenapa wartan, waritun, maurutun dibacanya tanwin? Islim ya. Islim itu artinya apa, Pak? Nama, benda, barang, dan sebagainya itu pasti harokatnya tanwin, kecuali kemasukan alif lam. Nah, kalau fi'il, kenapa bacanya nggak fa'ilan? Bacanya fa'ilah. Karena fi'il itu, kata kerja itu tidak menerima tanwin. Nah, mungkin ini pelajaran kita hari ini. Ya, kita tidak lanjut dengan seterusnya agar lebih
kita lebih mematangkan ini, memahami ini dulu aja. Ini namanya masuk mital ya. Kalau di buku hanya ada mital dan lapif mafruk. Nah. Hah? Apanya? Mital itu kalau bahasa Arab artinya contoh. Tapi kalau dalam ilmu sorof artinya bukan contoh, Pak. Kalau dalam ilmu sorof itu mital itu apa ya namanya? Mital, berarti kita tulisnya oke. Mital. Mital adalah fiil yang apa, Pak? Pak fiilnya huruf illah. Nah, ini kan huruf wa ini huruf illah. Karena huruf illah ada berapa, Pak? 3. Alif, waw dan ya. Nah. Mital, ajwab, nakis, lapif, makrun apa mafruk dulu kalau di sini? Mafruk terus makrun. Ya, kalau lapif makrun itu ada istilah lain namanya multawi. Iya. Ini masih mengkoneksikan dulu. Ilah itu artinya banyak, Pak ya. Jadi ilah itu tergantung pelajarannya. Kalau dalam fikih ilah itu artinya alasan. Misalnya illatu as-sholah. Alasannya sholat kenapa? Tapi kalau di sini kan ilah itu bukan arti alasan. Huruf-huruf yang berpenyakit. Jadi setiap mapel apa setiap pelajaran itu memiliki kosakata yang sama tapi artinya berbeda. Seperti misalnya banyak, Pak ya. Kita cukupkan sini aja dulu. Nah, berarti kalau wajidah, coba Pak, kita tasdif secara lisan ya. Wajidah, wajidah. Ada huruf namanya wajidah. Bisa wajidah, bisa wajadah. Artinya apa? Mendapatkan. Oke, kita tasdif wajidah. Kan satu. Secara lisan tadi, secara tulisan udah, berarti secara lisan. Nah, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Silakan, Pak. Tasdif. Fi'il mudhari'nya apa? Terus itu kan fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya ya gitu. Terus, Pak. Wajidan ya. Terus maksudnya fa'il wajidun. Maksudnya maf'ulnya apa? Maujudun atau maujudun? Mau terus judun. Judun panjang ya. Ada bawah. Terus maksudnya fi'il amr apa? Jid. Terus bapaknya la tajid. Bukan la tajid itu, Pak. La itu menjazmkan, mensukunkan harokat akhir. La tajid. Terus Pak, maaf. Maujidun, maaf bapaknya. Maujidun terus apa? Yang ini, Pak. Alat. Tasrif aja. Mi jadun. Terus bapaknya fi'il madhi majhul. Wujida terusnya maksudnya yu ini panjang pendek? Panjang. Yu jadu. Baik. Nah, kita baca bareng-bareng secara lisan. Ya, yang wajidah, Pak ya, yang wajidah.
1, 2, 3. Wajidaya jidu dan wajidun maujudun jid la tajid maujidun nijadun wujidayu jadu. Oke, sekarang satu-satu, jadi udah barengan berarti satu-satu. Silakan Pak Zainal. Wajidah, pasti Pak. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Nah, Masya Allah. Berikutnya, kalau di buku Warita, Waliko. Waliko atau Walako ya? Rata-rata Walako, kalau di sini Waliko. Nah, kita mulai dari Masnya coba. Waliko, iya. Wuligat atau wuligo? Ya. Baik. Berikutnya wuligo wamiko. Kemarin wamiko udah nggak apa-apa, kita baca lagi. Masnya coba. Wamiko. Yamiku mikotan wamikun mau mukun nik latamik mau mikun mimakun bumi kayu maku. Berikutnya wasiah, Masnya, wasiah coba. Nah, berikutnya bapaknya Naimah, coba Naimah. Naimayan. Naimayan. Nah, yan aimu. Ni'amatan. Nah, naimun. Naimah juga. Man. In. Min amun. Yun. Nah, silakan bapaknya ulang lagi. Naima. Nah, silakan bapaknya ulang lagi, Pak. Nikmatan. Nu'imayun. Baik. Contoh lain. Apa? Warika. Wow, ro, ka. Rikan. Nah, maksudnya
Wafiko. 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 Yafiku. Wifkon. Wifkon. Wafikul. Maufikun. Fikladatik. Maufikun. Wifakun. Wifko. Yufakun. Nah, Pak Jenal? Aktif? Enggak, tidak. Bapak, bentar ya. Warima. Wow, ri, ma. Warima. Warman. Mau rim. Mau rimun. Hurima. Yuk romu. Ya. Terakhir. Masnya terakhir. Berarti apa ya? Bentar. Udah habis berarti. Wahiro. 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 Mau rihun terus? Mirohun. Wurihayu yurohu. Nah, baik. Kita sampai sini dulu aja perdana kita hari ini. Dan insya Allah ke depan guru kita sudah datang ya, insya Allah ya. Kalau apa namanya sesuai jadwalnya. Dan sebelumnya Ana mohon maaf atas tutur kata Ana atau mungkin dari ekspresi wajah Ana dan sebagainya, atas segala kesalahan Ana selama 2 pertemuan. Ya walaupun Ana tidak kurang lebih baik dari Ustaz Abu Sama ya, karena beliau juga guru kita semuanya. Kita tutup sampai sini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa konsisten untuk hadir, karena konsisten untuk hadir itu berat. Istiqomah itu berat sekali, apalagi khususnya kalau hujan ya, ini sangat-sangat berat ya. Maka dari sini kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.